Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Perwakilan, saya koreksi dulu, bukan Kepala Kantor, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan BKKBN Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Yang saya hormati rekan-rekan saya para direktur di lingkungan Kedeputian Pengendalian Penduduk. Yang saya hormati bapak-bapak akademisi dari UIN yang selalu memberikan support terhadap pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pengembangan keluarga, teman-teman para pejabat administrator di BKKBN Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dan teman-teman pejabat administrator sebagai panitia penyelenggara yang berbahagia. Pada kesempatan pertama tentunya sebagai umat beragama, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, oleh karena perkenannya kita disempatkan untuk bertemu di kota ini mengikuti acara konsultasi seksi atau konsultasi subbidang. Kesempatan yang kedua tentunya apresiasi, bangga dan ucapan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh yang mulai dari awal penjemputan sampai detik ini mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi panitia, peserta maupun kami yang para direktur. Sekali lagi kita tepuk tangan. Pada kesempatan berikutnya kepada seluruh panitia penyelenggara, leadingnya pada Direktorat Pemajuan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan seluruh pejabat administrator yang terlibat dalam kepanitiaan, tentunya penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada ibu bapak sekalian. Teman-teman para pejabat pengawas, ada beberapa isu yang barangkali saya ingin mengajak kita bersama untuk menjawabnya. Isu yang pertama, ada pertanyaan, apakah forum ini masih dibutuhkan di tahun depan? Alhamdulillah masih, dan tidaknya forum ini bisa berjalan di tahun depan jika Anda memberikan makna terhadap peristiwa hari ini dan kemarin. Bukan soal perwakilan mengatakan kami cukup berkesan, bukan soal berkesan atau tidak. Tetapi saya mau katakan bahwa forum ini saya bukan mengada-ada. Memang dipertanyakan dalam rapat pimpinan di BKKBN Pusat, apakah masih butuh kosi? Anda jawab kok masih, oke, saya tunggu, masih. Tetapi sekali lagi masih bisa dilaksanakannya kosi jika kita bisa memberikan makna terhadap forum ini. Dan pemberian makna terhadap forum ini mestinya kita tahu apa sih output daripada forum kosi ini. Kalau kita tidak sampai kepada outcome, minimal output. Semoga kita satu persatu mampu menjawab output yang kita dapatkan pada forum kosi ini apa. Kalau sekedar penyamaan persepsi, tidak mutlak harus melalui forum kosi. Sekali lagi, kalau kita berbicara output, kalau kita bicara input, maka karena ada duit dalam MIPA, maka kita datang pertemuan kosi. Itu input oriented namanya. Kalau proses oriented adalah kita datang mengikuti acara mulai
sampai dengan penutupan itu proses oriented namanya. Yang dicarikan itu adalah outcome oriented. Jika tidak dapat, minimal output oriented. Pertanyaannya, output apa yang kita dapatkan? Mesti kita bisa menjawab satu persatu. Teman-teman, apalagi output itu kita tarik ke backdrop yang ada di belakang saya. Temanya berbunyi apa? Sinergi program pengendalian penduduk dalam percepatan dan peningkatan integrasi. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama sinergi, yang kedua integrasi. Kegagalan atau ketidakberhasilan program di dalam kampung kami karena BKKBN hadir sendiri di kampung itu. Ini kegagalan pertama itu. Kampung KB tidak sama dengan kampung program KB. Kalau kampung program KB adalah kampung di mana program KB itu dicanangkan dan dilaksanakan all out, itu kampung program KB. Tapi kampung KB adalah kampung di mana seluruh sektor pembangunan mestinya masuk untuk mensejahterakan kaum yang masih termarginalkan di lokus itu. Pertanyaannya, sudah berapa sektor yang bisa terintegrasi ke dalam kampung itu? Ini untuk pengetahuan Anda semua. Kalau begitu, kampung KB selama Anda perhatikan di daerah, kalau yang hadir di kampung itu BKKBN, di situ nggak ada kita. Tetapi kalau semua masuk di situ, nah keberhasilan kampung ada di situ. Dengan demikian, kampung KB bukan urusan berapa peserta suntik, berapa IUD, berapa impan, bukan. Itu kampung KB. Sekali lagi, kampung KB bukan kampung program KB, tapi kampung program seluruh sektor. Nah kalau begitu, membutuhkan percepatan peningkatan integrasi seluruh sektor ke dalam kampung itu. Dan kita bisa masuk secara bersinergi, masuk di dalam kampung untuk kependudukan ini. Paling tidak ada dua masuknya. Satu masuk rumah data, satu masuk pojok kependudukan. Dan ada ikutannya. Kalau begitu, ketika Anda memberi makna terhadap pertemuan ini, maka berilah makna kehadiran rumah data dan beri makna kehadiran pojok kependudukan di setiap kampung pada daerah. Mesti Anda bisa memberi makna seperti itu. Tetapi kalau di kampung itu Anda belum juga terlibat, bidang daru itu belum juga terlibat, maka di situ kegagalan konsultasi seksi. Nah, saya kesempatan ini ingin mengajak kita semua untuk sekali lagi beri makna kehadiran kita pada forum KOSI ini, sehingga ketika dipertanyakan maka kita mampu menjawab. Buktinya karena KOSI kami hadir di kampung, bidang kependudukan hadir di kampung kami. Kehadiran bidang kependudukan di kampung kami paling tidak dengan dua tanda. Tandanya adalah menghadirkan rumah data di situ yang benar dan menghadirkan pojok kependudukan di situ. Soalan pertama. Soalan kedua, pertanyaannya, BKKBN masih diperlukan tidak? Anda tidak jawab. Kalau tadi pertanyaannya, KOSI masih diperlukan tidak? Masih, kata semua. Sekarang pertanyaan kedua, BKKBN masih diperlukan tidak? Alhamdulillah. Teman-teman, ada isu yang berkembang sekarang ini yang tidak perlu Anda jadikan sesuatu yang patut diviralkan, tidak demikian. Tetapi menjadi pengetahuan Anda semua. Sekarang ini pada kabinet itu kelompok para menteri, itu ada dua mazhab yang berkembang, dua aliran yang berkembang. Yang satunya pro natalis, yang pihak lain itu anti natalis. Kalau anti natalis berarti dia membackup all out program KB. Kalau pro natalis berarti dia mengatakan program kami sudah tidak perlu lagi. Dua macam ini terlihat. Salahkah itu? Tidak salah. Karena apa, teman-teman? Para demokrat
itu terjadi pada 2019 atau 2021, tidak berarti PTB, PTS, penduduk tanpa pertumbuhan atau penduduk tumbuh seimbang, itu bisa terjadi. Tidak bisa, kecuali didukung oleh NRR 1. NRR 1 itu baru bisa terjadi antara 2030 sampai 2035. Kalau begitu, TFR 2,1 di 2021 harus di backup dengan NRR 1 2030 baru bisa. Kalau begitu, gebuat program ini tidak bisa dihentikan, kata Profesor Tuni. Lain lagi kata Profesor Aris Ananta, 2,6 TFR Indonesia sudah ideal, jangan paksa diturunkan. Nah, Sopas dan SDKI mengatakan Jawa Timur itu 1,9, DKI, Jogja, Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau 1,9. Teman-teman, ketika TFR 1,9 pada negara-negara Eropa kewalahan dia. Kewalahan. Bagaimana untuk dia menyiapkan APBN sekian miliar dolar untuk diberikan sebagai reward kepada masyarakatnya yang mau hamil. Tidak ada lagi yang mau hamil. Akhirnya didatangkanlah tenaga kerja dari luar. Nah, kalau begitu, menaikkan TFR jauh dari menurunkannya. Kalau begitu, soalan KB ini ada dua pandangan. Pandangan pro-natalis dan pandangan anti-natalis. Dan isu yang terakhir di pasarnya di mana nggak usah ditanya. Ada yang bilang begini, sebenarnya sekarang ini kependudukan itu serahkan aja kepada Dirjen Adminduk. Keluarga berencana bagian dari kesehatan aja. Pembangunan keluarga atau keluarga sejahtera masukkan ke Kementerian Sosial. Dan itu ada fenomena yang dapat dibenarkan. Ada justifikasinya. Coba Anda perhatikan, pembangunan keluarga pada sektor Kementerian Sosial dan Pendidikan itu semakin menggebu-gebu. BPKBM melompong. Nah, kalau begitu isu ini hanya dijawab oleh dua pilar kependudukan dan pilar pembangunan keluarga. Tidak bisa keluarga berencana. Karena keluarga berencana sudah dualisme pandangan. Kalau begitu, untuk BKKBN memiliki eksistensi keberadaannya tetap dipertahankan, kecuali dua pilar ini mau melakukan sesuatu. Orang KS dan orang kependudukan. Nah, orang kependudukan Anda yang duduk di sini sekarang. Kalau begitu, hal yang kedua, memberi makna terhadap POSI adalah mengatakan bahwa substansi kependudukan adalah sesuatu yang akan menentukan segala-galanya, karena itu Anda harus berbuat sesuatu setelah pulang dari POSI. Baru POSI ini bisa memiliki hasil akhir tanpa Allah. Teman-teman, Anda jangan terbuai karena kependudukan itu lingkup kewenangannya ada 10. Kalau Anda hitung satu persatu pertanyaannya, sudah ke 10 ini dilaksanakan atau belum? Mulai dari Jakpro ya, saya turun itu ada 3. Jakpro itu padukan dan serasikan kebijakan pengendalian kuantitas. Yang kedua GDPK, yang ketiga IPBK. Dia turun ke bawah, jadinya penyelenggaraan pendidikan kependudukan di pendidikan formal, non formal, informal. 4. Turun lagi proyeksi, turun lagi parameter, turun lagi profil, turun lagi pemanfaatan data kependudukan lewat geospasial info. Yang ke-9, peringatan dini dampak kependudukan. Yang ke-10, model solusi strategis dampak. 10 Anda sudah lakukan atau belum? Jika Anda tidak lakukan, maka Anda membuat kelembagaan ini semakin terpuruk. Lakukan sesuatu. Ketika kita ingin kelembagaan ini mampu bersuara di tingkat nasional, karena sekali lagi keluarga berencana itu sudah menjadi sesuatu yang dualisme antara ya dan tidak, antara terus atau berhenti sudah. Dan ini bukan hanya di komunitas masyarakat biasa, enggak.
jangan terus di dalam zona aman Anda. Anda harus berani keluar dari situ. Manajemen by Vision mengatakan, jika Anda ingin maju, maka Anda harus memiliki mimpi, dan mimpi itu harus berani untuk dilaksanakan dalam sebuah paradigma baru. Paradigma adalah keberanian untuk menjungkir balikan seluruh fenomena lama. Kalau begitu, kalau kita masuk paradigma baru, maka kita berani untuk menjungkir balikan seluruh fenomena lama. Jangan bertahan dengan kebiasaan lama yang bertahun-tahun kita lakukan. Lakukanlah sesuatu dan katakanlah bahwa kependudukan sudah waktunya untuk bersuara, untuk mengambil alih posisi keluarga berencana itu diambil alih oleh kependudukan dan keluarga sejahtera. Jika ini Anda bisa lakukan dengan baik, maka percayalah BKKBN akan tetap eksis dan tetap jaya. Setuju saudara? Dengan demikian, maka seizin yang hadir di ruangan ini, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan saya untuk mengucapkan kalimat atas nama Anda semua bahwa konsolidasi pejabat pengawas bidang pengadilan penduduk seluruh Indonesia tahun 2018 dinyatakan ditutup dengan resmi. Sampaikan salam hormat kami pertama untuk keluarga, dan yang kedua untuk kepala bidangmu, untuk bersama-sama melakukan sesuatu demi kemaslahatan umat yang masih termarginalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi